Saat ini orang berlomba-lomba membangun gedung walet karena memang bisnis ini sangat menjanjikan. Namun sebagian orang yang memiliki keinginan tersebut masih bingung harus mulai dari mana. Sudah mencari informasi pada beberapa orang, namun tetap saja merasa kurang. Berikut ini adalah 9 panduan dasar membangun gedung walet versi Burung Walet TV. Pertama, seperti yang kita ketahui, habitat walet berada di gua yang memiliki suhu stabil dengan kelembapan yang pas untuk suatu koloni walet dalam berkembang biak. Jadi, dasar dari suatu gedung walet adalah bagaimana caranya mampu menghasilkan gedung yang memiliki suhu dan kelembapan stabil. Berbagai cara dapat dilakukan, mulai dari angin-angin yang dipersiapkan harus memadai. Semakin banyak angin-angin, tentunya akan membuat udara bebas masuk, yang akan membantu kestabilan suhu ruang. Kelemahannya, jika membuat angin-angin yang banyak, adalah akan susah mencapai kelembapan yang diinginkan. Ketika kelembapan memenuhi syarat, maka banyak sekali keuntungan yang bisa diperoleh, mulai dari walet betah membangun sarang dan berkoloni di gedung Anda, sampai kualitas sarang yang dihasilkan. Jika kelembapan terlalu tinggi, sarang yang dihasilkan tidak akan maksimal. Bisa jadi sarang menguning atau bahkan burung walet tidak kunjung menyelesaikan sarangnya, karena liurnya tidak bisa mengering. Selain dari itu, tingginya kelembapan ruangan akan berakibat pada sirip. Sirip akan berjamur, sehingga walet enggan membuat sarangnya, atau bahkan walet yang sudah membuat sarang kabur ke gedung lain. Banyak cara yang dilakukan petani walet untuk memperoleh kelembapan stabil. Beberapa di antaranya adalah membuat kolam, memasang mesin kabut, dan beberapa teknik lainnya yang merupakan hasil coba-coba para petani walet. Setelah faktor suhu dan kelembapan, kita harus berbicara mengenai ukuran ruangan yang pas untuk burung walet. Menyangkut masalah ukuran, para pakar menyarankan minimal 4 meter. Berbagai percobaan telah dilakukan dan menemukan bahwa standar patokan ukuran yang baik adalah 4 meter. Salah satu tujuannya adalah untuk mempermudah walet melakukan manuver. Berdasarkan berbagai pengalaman, bahwa gedung walet dengan ukuran minimal 4 meter lebih baik perkembangannya dibandingkan dengan ukuran yang lebih kecil. Ukuran juga tidak bagus terlalu besar. Alasannya, karena walet tidak merasa nyaman. Itulah sebabnya disarankan gedung walet yang luas harus disekat. Ukuran sekat kembali ke poin pertama, yaitu minimal 4 meter. Tinggi tiap lantai pada gedung walet adalah bervariasi. Ada yang memakai 2 meter, ada juga yang memakai 2,5 meter, dan ada pula yang 3 meter. Semakin tinggi semakin baik. Namun kita harus berbicara faktor efisien dan efektivitas. Kalau pengalaman membuktikan ukuran 2 meter atau 2,5 meter, walet masih betah dan mau membuat sarang,
Kenapa harus membuat yang lebih tinggi? Semakin tinggi tentunya akan mengeluarkan budget yang lebih besar. Maka tergantung Anda mau pilih yang mana. Setelah keempat faktor di atas, maka kita harus membahas soal sirip, yang tentunya tidak kalah penting. Pada umumnya, petani walet menggunakan kayu sebagai sirip untuk wadah walet membuat sarang. Tapi yang harus menjadi perhatian adalah sirip haruslah bahan yang mudah dihinggapi walet, tahan terhadap pelapukan, serta memiliki pori-pori yang cukup. Tujuannya tidak lain adalah untuk memudahkan liur walet menempel. Agar walet mudah hinggap, sirip dari kayu biasanya diberikan coretan atau alur paritan sebesar ujung paku. Selain dari itu, biasanya petani walet menempelkan berbagai bahan alami seperti besek, kardus, styrofoam, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mempermudah walet hinggap. Anda juga harus memperhatikan penggunaan bahan tambahan ini. Jangan sampai malah merugikan, seperti mempermudah tumbuhnya jamur. Nah, ini yang menjadi bahan perbincangan oleh para petani walet. Konon katanya, suara walet sangat berperan dalam keberhasilan petani walet. Tapi seperti yang kita ketahui bersama, semua memiliki peran dalam keberhasilan. Walaupun suara panggil walet Anda bagus, tapi kondisi yang lain tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan walet, maka kecil kemungkinan akan berhasil. Suara walet dapat dibagi menjadi 3, yaitu suara panggil, suara tarik, dan suara inap. Suara panggil berfungsi untuk memanggil walet untuk mendekati gedung. Suara tarik untuk menuntun walet memasuki ke ruang inap. Dan suara inap untuk memancing burung walet menginap dan membuat sarangnya. Tata letak Twitter tidak ada yang baku. Anda harus merujuk pada teknik pemasangan Twitter yang dilakukan oleh para petani walet yang sukses. Yang menjadi perhatian adalah fungsi utama Twitter inap adalah untuk memancing walet menginap dan membuat sarang. Selain itu, berfungsi juga sebagai pijakan awal untuk walet. Itulah sebabnya sedapat mungkin diposisikan agar walet mudah hinggap. Sementara tata letak Twitter tarik juga macam-macam. Ada yang meletakkan di sisi tengah lubang antara ruang atau lubang antara lantai. Ada juga meletakkan di sudut lubang. Namun kenyataannya, banyak petani walet mengaplikasikan Twitter tarik ini tepat di posisi lubang antara ruang dan menggunakan 2 atau lebih Twitter. Sekat ruangan ada 2 macam, sekat full dan sekat gantung. Sekat full adalah sekat yang dibuat mirip seperti kamar rumah. Sementara sekat gantung adalah sekat yang dipasang menggantung di sirip dengan ukuran bervariasi, tergantung pengalaman para petani walet. Pertanyaan yang muncul, apakah perlu sekat? Hal ini harus sesuai dengan kondisi ruangan. Kalau ruangan terlalu luas, maka dibutuhkan sekat. Namun kalau ruangan kecil, ya nggak perlu disekat. Tujuan utama sekat adalah untuk memberi rasa aman dari walet, namun tidak membuat walet kesulitan manuver. Sekat full juga berfungsi untuk menstabilkan suhu ruang, agar tidak mudah berubah-berubah. Sehingga sekat efektif adalah
Sekat yang memiliki dua fungsi tersebut